Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Ya, Bu. alhamdulillah ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk Mas Ramadan yang telah memimpin berdoa. Semoga bisa melancarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Saya akan cek presensi kalian ya. Apakah semuanya sudah presensi? Sudah, Bu. Ya, saya lihat tadi juga beberapa sudah ya. Yang sudah silakan bisa raise hand dulu. Ya. Saya lihat semuanya sudah raise hand. Oke. Ya. Oke. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar dan juga konsentrasi kalian dalam pembelajaran kali ini ya dalam PJJ, saya akan memberikan sedikit game nih ya. Ya, ingat ya, aturan mainnya tebak warna pada tulisan. Cek dulu. Ini warna apa? Merah. Sip. Lanjut. Biru. Biru. Sedikit game untuk menggugah semangat kalian. Semuanya sudah konsentrasi, semuanya artinya semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama ya, melalui kegiatan kalian mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu berikan di YouTube ya, yang sudah saya unggah di YouTube, kemudian link sudah saya berikan di Classroom. Kalian dapat memproyeksikan konsep jaringan interfilan dengan benar. Untuk skenarionya, ya skenario pembelajarannya, yang pertama kita lakukan sinkronus terlebih dahulu. Coba, ada yang bisa mengingat kembali kira-kira 2 minggu yang lalu kita belajar apa? Saya, Bu, belajar tentang VLAN mode akses di mana satu port hanya bisa didaftarkan dalam satu VLAN. Belajar tentang VLAN Mutrang, di mana kita dalam sulit yang berbeda. Oke, belajar tentang VLAN Mutrang ya, di mana kita bisa menghubungkan satu VLAN dalam switch yang berbeda. Benar, dari apa yang katakan Vina, kemudian apa yang dikatakan Dea ya. Kita 2 minggu yang lalu, yang pertama kita belajar mode akses, kemudian yang kedua kita belajar mode terang ya. Nah, di pertemuan kali ini bagaimanakah ketika kita ingin mengirimkan dari berbeda VLAN? Bagaimanakah caranya? Nah, makanya kita di sini perlu belajar yang namanya interVLAN. Saya analogikan dalam animasi ini, coba dilihat. Ya, di sini ada satu PC, kemudian di sini ada 2 VLAN yang berbeda dan ada satu router di atas. Ya, di sini ada pengiriman, baik itu pengiriman pesan maupun broadcast file, yang mana satu PC ini dia bisa mengirimkan dari berbeda VLAN. Itu salah satu fungsi dari router. Jadi kita butuh namanya router dalam kita belajar interVLAN. Salah satu manfaat interVLAN tadi berkomunikasi antar VLAN. Jadi ini yang dikatakan Hanifah tadi, menghubungkan VLAN yang berbeda network. Anak ajar saya cantumkan di sana modul, kemudian video pembelajaran, dan kalian bisa menggunakan buku paket yang sudah di awal semester kalian terima.
atau kalian bisa juga browsing ya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini studi kasus ya. Studi kasus yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian diskusikan ya. Ini studi kasus sudah saya cantumkan di LKPD. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah ini dapat berkomunikasi walaupun VLAN 10 ya dipisahkan dengan VLAN yang berbeda. Ruang kesiswaan VLAN 10. Ruang humas itu VLAN 20. Kalau dulu kita belajar tentang terang, bisa dihubungkan dengan dua switch yang berbeda. Sekarang, bagaimanakah ketika kita punya router yang dia bisa berkomunikasi dengan dua VLAN yang berbeda? Ya, kalian harus mampu menyelesaikan ini. Nah, di studi kasus itu, kalian yang pertama seperti biasanya harus menganalisis topologi logik dulu. Kemudian lakukan konfigurasinya. Dan yang selanjutnya nanti diuji coba dari hasil konfigurasinya. Saya akan bagi di breakout room, ya silahkan berdiskusi terkait dengan studi kasus ini, dan LKPD yang sudah kalian terima silahkan dibagi sesuai dengan jobnya masing-masing. Saya akan cek di sana di breakout room kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gimana kelompok 1 persiapannya, Mbak? Ketuanya siapa? Mic-nya bisa di-on kan? Ketuanya siapa? Mbak Dini atau Mbak Dwi Nur? Silakan mic-nya bisa di-on kan? Untuk pembagian kelompok ini. Oh ya, oke. Konfigurasi Mbak Dwi Nur. Iya. PT saya sendiri. Ya. PT Mas Andi. Oke, sip. Halo Bu. Ya, bagaimana Mas untuk persiapannya? Untuk LKPD yang mengerjakan saya sendiri. Untuk PPT dan konfigurasi dikerjakan Faradila sama Lugi Bu. Oke, sip. Ya, semangat ya untuk kelompok 4. Nanti seusai ini kita diskusi asinkronus. Jadi saya lihat tadi dari kelompok 1 sampai 5 ya, alhamdulillah untuk persiapannya semuanya sudah disiapkan, sudah dibagi gitu ya. Semoga nanti untuk diskusi selanjutnya via asinkronus juga berjalan dengan lancar, dan sampai nanti kita bertemu lagi via sinkronus untuk menyampaikan dari hasil diskusi kalian. Oke, saya lihat tadi beberapa sudah mengumpulkan dari kelompok 1 sampai 5. Saya lihat di classroom sudah semuanya mengumpulkan. Silakan untuk kali ini kalian menyampaikan dari hasil diskusi kalian ya. Saya akan acak kemarin kelompok 1 sudah, 2 sudah. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih, Bu. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, sip. Kami melakukan 3 langkah. Langkah pertama, analisis topologi logik. Yang kedua, konfigurasi. Yang ketiga, uji coba hasil konfigurasi. Jadi benar apa yang dikonfigurasikan dari kelompok 3 ya, dia successful, semua perangkat yang ada di situ walaupun dia berbeda VLAN, karena kita sudah menerapkan adanya interVLAN
Dengan kita memanfaatkan satu buah perangkat yang namanya router tadi, kita bisa menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Oke, silahkan sekarang ya, saya akan berikan beberapa kesempatan untuk kelompok yang lain, mungkin ada sanggahan atau ada tanggapan, silahkan. Kami menggunakan VLAN mode switch ya Bu. Oke, Ramadan tadi apakah boleh ya kan? Kami menggunakan VLAN mode akses untuk router ke switch. Ya, coba. Pertanyaan yang disampaikan Mas Ramadan tadi, apakah bisa router ke switch itu menggunakan mode akses? Coba. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Tapi terlalu lama karena harus satu persatu kita konfigurasi. Jika VLAN yang kita gunakan banyak maka tidak efisien. Oke, benar. Jadi apa yang dikatakan Andi itu betul. Jadi ketika kita menggunakan mode akses itu terlalu lama ya. Kalau kita menggunakan VLAN banyak itu terlalu lama. Nah, bagaimanakah solusinya? Ketika kita terlalu lama dan tidak efisien tadi ya, Andi ya mengatakan tidak efisien ketika menggunakan VLAN mode akses. Coba, ada yang bisa menanggapi? Izin menambahkan, Bu. Ya, boleh. Dari tanggapan yang diberikan Andi dari kelompok kami, memang benar, itu salah satu kekurangan dari jenis inter-VLAN legasi. Berdasarkan modul yang kami baca, lebih efisien menggunakan router on-stick karena kita dapat mengkonfigurasikan sub-interface di satu interface. Jadi kita dapat menerapkan VLAN trunk untuk menghubungkan router dengan switch. Sedangkan untuk end device tetap menggunakan mode akses. Ya, sip. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Dwi Nur. Ya, jadi kita bisa menerapkan penerapan inter-VLAN jenis router on stick. Ya, jadi memanfaatkan sub interface dalam konfigurasi router. Jadi satu interface itu kita bisa konfigurasikan menjadi beberapa sub interface sehingga kita bisa efisien waktu, efisien tenaga, seperti itu. Ya, sebelum ke penugasan kita kuis sebentar menggunakan Quizzes ya. Seperti biasanya kalian buka Quizzesnya terlebih dahulu. Untuk kodenya 958332. Oke, 958332. Coba. Oke, sudah ya, sudah selesai. Coba kita lihat nilai tertinggi. Ya, terlihat nilai sempurna 4 orang. Ya, 4 orang nilai sempurna. Selamat untuk Mbak Leni, Mbak Niken, Mbak Vina, dan Mbak Luki. Ya, semoga bisa mempertahankan prestasinya. Untuk yang lain tetap semangat. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan berikan penugasan yang sudah bisa kalian lihat di Classroom ya. Kalian bisa lihat di penugasan, di sana sudah ada penugasan praktikum ya. Untuk yang kalian kerjakan sama persis dengan apa yang sudah dipraktekkan hari ini, cuman nanti berbeda studi kasus. Jadi tetap kalian harus menganalisis topologi logik, kemudian konfigurasi, kemudian nanti sampai dengan pengujian seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, coba kita simpulkan. Pertemuan kali ini itu kita belajar apa? Saya Bu, menghubungkan VLAN yang berbeda. Oke, benar, menghubungkan VLAN yang berbeda. Apalagi coba? Saya Bu, menambahkan sub interface di tiap interface. Oke, sip, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Niken, Leni, dan juga Luki. Ya, yang pertama,
router itu dapat mengkonfigurasikan subinterface di satu interface router. Kemudian yang kedua, menghubungkan network yang berbeda. Ya, benar. Terus kemudian satu lagi menghubungkan VLAN yang berbeda. Ya, ini jadi inti dari materi dari interVLAN kali ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ya, kita belajar tentang routing, yang mana materi dari VLAN sudah selesai sampai minggu ini. Nanti untuk minggu yang selanjutnya kita belajar tentang routing. Apakah itu routing? Ya, kalau kita sekarang sudah menggunakan router itu sebagai penghubung antar jaringan, nah nanti kita kupas tuntas routing itu apa. Ya, routing itu ada routing statik, ada routing dinamik, lah nanti dalamnya seperti apa kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Seperti itu, ya. Jadi di pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Sebelumnya saya berikan semangat untuk kalian, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap menerapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Akhir kata silahkan sebelum diakhiri ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Pelajaran hari ini memberikan pelajaran yang baik. Berdoa. Oke, terima kasih Ramadhani yang telah memimpin berdoa. Saya akhiri. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.